ingini oleh la ilaha illallah itu adalah berhukum dengan syariat Allah. Demikian dia katakan. Dinukilkan dari kitabnya Waqi'un al-Mu'asir. Dari perkataannya ini kita ambil nukta penting, catatan penting. Dia menganggap umat ini na'am telah murtad, telah kafir, na'am sehingga perlu untuk memperbaharui apa? Keislamannya dengan na'am menyatakan bahwasanya bukan karena mereka itu tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi karena mereka tidak mau berhukum dengan syariat Allah. Subhanallah. Mustama' al-Islam dimurtadkan dengan dia. Sekarang Said Qutb ini tinggal Muhammad, subhanallah. Muhammad Qutb bukan Said Qutb. Muhammad Qutb ini tinggal di mana? Tinggal di negeri Saudiyah Arabia. Dan negeri Saudiyah Arabia, as'alukum billah ya ikhwah. Kita tanyakan kepada kalian ya ikhwah. Negeri Saudiyah Arabia menjalankan hukum apa? Syariat Islam. Itu yang kita ketahui. Dia tinggal di sana di negeri tersebut. Dalam keadaan negeri tersebut menjalankan syariat Islam. Bukankah demikian? Mereka bertahkim kepada apa? Kitabullah dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Hukum Islam ditegakkan di sana. Walaupun kita dapati ada kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan individu, mungkin dilakukan oleh person-person. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang mungkin kita dapatkan, tapi secara keumuman yang ada syariat Islam ditegakkan. Nah, secara mutlak, sehingga kita dengarkan pidato pemimpin mereka di mimbar-mimbar di hadapan manusia, rakyat mereka mengatakan, negeri ini berhukum dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sahih dan lantang di atas mimbar-mimbar mereka. Ulama mereka pun menyatakan demikian dan dipraktekkan. Bukan hanya perkataan tapi diamalkan, ditatbiqkan, dipraktekkan. Ada Muhammad Qutb tinggal di negeri tersebut. Lantas dia mengatakan kalimat ini, benarkah kalimat ini diperuntukkan oleh negeri yang dia tinggali? Perlu diperbaharui keislamannya, perlu ditegakkan. Syariat Islam yang mana yang belum ditegakkan? Nah, syariat Islam yang mana? Kalaulah negeri yang lain, mungkin kita katakan negeri yang lain, ya seadanya lah. Tapi apakah perlu atau lazim kita menghukumi negeri yang lain dengan masyarakatnya itu kafir, murtad dari Islam? Apakah demikian penghukuman Islam? Lihat, kalau kesalahan ini dibiarkan, orang-orang yang membaca kitab ini dari kalangan mereka ahlul ahwa sama berpandangan dengan Muhammad Qutb. Kita ini perlu memperbaharui keislaman kita. Berarti kita harus ketat dong. Iya. Perhatikan baik-baik syubhat yang ada di sisi mereka. Sehingga dikatakan oleh muallif, hada takfir li jamaah jumlah. Ini adalah pengkafiran kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Wa illa kaifa yahkumu bi annahum rafadu hukm Allah? Dikarenakan kenapa demikian? Bagaimana kok dia menghukumi bahwa mereka kaum muslimin menolak hukum Allah? Wa kaifa yushabbihuhum bil jahiliyah qabla al-Islam? Dan bagaimana kok Muhammad Qutb menyamakan kaum muslimin dengan kaum muslimin sebelum Islam? Nah, menyamakan mereka dengan jahiliyah yang telah dilakukan sebelum Islam. Bagaimana kok disamakan? Duna tafsil, dengan tidak ada perincian. Duna istisna atau istisna, dengan tidak ada pengecualian. Lilladzina yuhakkimuna syariat Allah, terhadap orang-orang yang menegakkan hukum Allah. Walaysa lahum dustur, yang tidak ada di sisi mereka. Jadi dengan tanpa pengecualian, mereka yang menjalankan syariat Allah
yang tidak ada di sisi mereka kecuali kitab Allah, yakni negeri yang dimaksud negeri itu adalah Saudi Arabia dan Akonyek, satu-satunya negeri di dunia yang berteriak dengan lantang bahwa hukumnya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah. Walaupun negeri-negeri yang lain, naam, bukan berarti mereka naam dengan apa yang ada dari keadaan mereka pada hari ini dikatakan kafir, bukan. Mereka tetap dikatakan muslimin, negeri mereka muslimin selama kategori negeri Islam dan keberadaan keislaman itu ada di sisi mereka. Naam, subhanallah. Wa mithlu hadha al-itlaq yatakarrar katsiran min haula al-kuttab. Atau apa yang disebutkan di sini secara mutlak sering sekali kita dengarkan berulang-ulang disebutkan dari mereka orang-orang yang menulis pada hari ini atau yang sebelumnya. Ka'annahum la ya'tarifuna, seakan-akan mereka ini tidak pernah tahu atau pura-pura tidak tahu biwujud daulah Islamiyah Salafiyah amalaqah fi qalbil jazirah al-Arabiyah, seperti seakan-akan mereka menafikan keberadaan negeri Saudiyah. Naam, negeri apa di sini disebutkan daulah Islamiyah Salafiyah, daulah Islam yang mengikuti pemahaman salaf yang besar di jantung Jaziratul Arab. Nah, wala ya'tarifuna biwujudil muslimin fil aqtar al-ukhra min ahli hadis. Mereka pun seakan-akan tidak mengetahui atau pura-pura tidak tahu dengan keberadaan kaum muslimin di negeri-negeri yang lain dari ahlul hadis wa ghairihim min ansar sunnah, dan yang selain mereka dari penolong-penolong sunnah Nabi dan penolong-penolong mazhab as-salaf. Seakan-akan ini tidak ada, yang ada hanyalah satu orang atau penulis yang menulis kitab tersebut. Subhanallah, subhanallah. Wal gharib anna haula aw ba'dhum ya'ishuna fi hadzal bilad aw fi hadzal balad al-islami. Yang lebih gharib lagi, mereka ini atau sebagian mereka tinggal di negeri Islam ini. Na'am, indama yutlikuna mithla hadzal kalam, ketika mereka memutlakkan perkataan ini. Jadi lebih aneh lagi, mereka mengatakan tidak ada lagi yang menegakkan syariat Islam dalam keadaan mereka tinggal di negeri tersebut, negeri yang menegakkan syariat Islam tersebut. Nah, alladhi fihi talbis al-khatir al-qurra, yang di sini didapatkan penipuan, didapatkan pemutarbalikan fakta, didapatkan naam mengkaburkan kepada pembaca mana yang benar. Haitsu yafhamul qari al-basit bi annahu la tujad al-yawm daulah islamiyah tantiq bila ilaha illallah wa ta'mal bimuqtadaha wa tuhakkam aw tuhakkimu syara' Allah. Seakan-akan dengan apa yang dikatakan ini membawa pemahaman orang yang sedikit pemahamannya. Dia memahami tidak ada lagi pada hari ini negeri Islam yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada lagi yang mengamalkan apa yang diinginkan oleh la ilaha illallah, dan tidak ada lagi yang berhukum dengan syariat Allah. Ini zalim namanya. Ini zalim namanya. Bukankah di negeri-negeri kaum muslim selain negeri Saudi, di negeri kita ini, bukankah ditegakkan naam dari apa yang mereka tegakkan dari syariat Allah? Orang-orang yang cinta kepada syariat Allah, mereka menegakkan solat. Solat ini syariat Allah atau bukan? Syariat Allah. Mereka menegakkan puasa. Puasa ini syariat Allah atau bukan?
Mereka menegakkan apa yang datang dari sunnah-sunnah Nabi. Ini syariat Allah. Apa yang datang daripada kewajiban-kewajiban. Ini syariat Allah. Walaupun tidak secara keseluruhan. Tentunya semuanya dengan keterbatasan apa yang ada. Namun mereka paham bahwa menjalankan syariat Allah itu wajib. Walaupun mungkin di satu negeri yang ada tidak menentukan secara pasti hukum yang ada di negeri tersebut, kitab dan sunnah. Tapi pelaksanaan syariat itu dijalankan. Menafikan orang-orang ini semuanya. Sehingga dikatakanlah mereka murtad harus memperbarui apa? Memperbarui syahadat. Subhanallah. Nah, cuma dia yang benar, yang lainnya salah. Apakah ini sudah zalim? Apakah yang seperti ini dibiarkan supaya orang nanti semuanya saling menyalahkan, satu dengan yang lain saling menghukumi, murtad satu dengan yang lain? Wal iyadu billah. Nah, wala yujad afrad au jama'at min ahli tauhid ala wajhil ard. Dengan perkataannya ini juga nantinya orang yang dia tidak punya pemahaman yang banyak, sedikit pemahamannya, akan memahami dengan kalimat ini. Tidak ada lagi individu manusia atau sekelompok manusia dari ahli tauhid di permukaan bumi ini. Ini zalim namanya. Zalim namanya. Menafikan ahli tauhid muwahhidin yang menyebarkan dakwah tauhid, yang menegakkan kalimat la ilaha illallah biqadri taqatihim, dengan apa yang mereka mampu. Nah, wa hadha taqrir minhum lil qira wa tadlil wa talbis hatta yuwaqi'uhum atau hatta yuqi'uhum في التكفير وقد وقع الكثير في ذلك. Dan apa yang dikatakan di sini menipu mereka orang-orang yang membaca, menyesatkan mereka orang-orang yang membaca, dan memberikan kesamaran, kerancuan kepada mereka yang membaca, sampai mereka akhirnya gara-gara membaca kitab ini dengan pemahaman yang ada di sisi mereka ini, mereka terjatuh di dalam mengkafirkan umat Islam. Dan ini telah terjadi banyak sekali. Allahul musta'an. Falyatanahbah talibal ilmi li hadhihi adh-dhahira al-muntashira baina katsir min hadha at-tim min al-kuttab hadahumullah ila shawab. Maka hendaknya para penuntut ilmu, kita semua para penuntut ilmu, hendaknya berhati-hati dengan apa yang datang daripada suatu yang jelas ini, dari syubhat yang jelas ini yang tersebar di kebanyakan manusia dari orang-orang yang sejenis ini. Nah, dari penulis-penulis yang ada seperti Muhammad Qutb dan yang lainnya, hadahumullah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka dan kita semuanya ila shawab, kepada yang benar. Ini satu contoh. Sebelumnya contoh yang lain Said Qutb, ini Muhammad Qutb. Apakah pemikiran takfir ini tidak usah kita bicarakan? Apakah pemikiran pengkafiran kepada umat ini selesai? Tidak. Orangnya toh pun adalah da'i muslih, orang-orang yang dikatakan da'i yang mau memperbaiki umat, kita jangan bicarakan lah. Dibiarkan demikian pengkafiran kepada umat. Ini pemikiran apa? Khawarij. Yang dikatakan pemimpin Khawarij sudah mati, tapi lihat pemikirannya masih ada dan dibawa oleh mereka orang-orang ikhwan al-muslimin dan yang sejenisnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tadi sudah kita sebutkan, pemikiran yang seperti ini dibawa oleh kebanyakan ikhwan, dibawa kebanyakan oleh mereka sururiyun dan yang sejenisnya. Salah satu di antara tokoh-tokoh sururi
di sini dinukilkan apa yang datang dari syubhat mereka. Yaqul ahadul muntasibina ila da'wah. Berkata salah seorang dai yang diinginkan muallif di sini, dai dari du'at sururi, yang juga orang-orang sururi terjatuh dalam pengkafiran umat. Apa yang dikatakan dai du'at sururi ini? Tidak disebutkan namanya. Yang pokok kita tahu kesalahannya dan nanti bisa dilihat marja referensi yang ada. Nah, dan kalau kita melihat referensinya nantinya jelas setiap orang. Nah, teman-temannya Salman Al-Audah, Sabar Al-Hawali, Ais Al-Qarni, hada min haula. Apa dia katakan? Minal mujaharah anna al-insan yafkharu bil ma'siyah amama zumala'ihi, yabda'u yujahir bi annahu fa'ala kadza wa fa'ala kadza wa yabda'u yasradu qa'imah min al-ma'asi. Hadha la yukfar lahu illa an yatuba li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hakama alaihi bi alla yu'afi kullu ummati mu'afi atau kullu ummati mu'afa. Baik. Dari suatu hal yang diterus terangkan atau ditampak-tampakkan keberadaannya, yakni di mana seorang manusia berbangga dengan perbuatan maksiatnya. Dia katakan ini di hadapan teman-temannya, sehingga dia menyatakan atau dia menampakkan dia telah melakukan ini, dia telah melakukan itu, dia sebutkan dan dia tampakkan apa-apa yang dia lakukan daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Hada la yukfar lahu. Ini kata penulis, kata orang yang apa? Yang berbicara ini, yang dinukilkan pembicaraannya, ini tidak diampuni. Perbuatan maksiat yang dilakukan seorang zina, misalnya minum khamar atau apa, ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diampuni. Karena dia menampakkannya secara terang-terangan, tidak akan diampuni, atau dia lakukan dengan bangga, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kata orang ini. Nah, kapan diampuni? Illa ayatuba ila Allah, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi orang-orang yang seperti ini tidak dimaafkan. Sementara Nabi mengatakan setiap umatku akan dimaafkan. Adapun orang-orang itu tidak akan dimaafkan. Nah, subhanallah, menghukumi ahlul ma'asi kafir. Nah, atau menghukumi seseorang yang melakukan maksiat apa? Tidak diampuni perbuatan maksiat tersebut. Maka dikatakan oleh muallif di sini, aina bil hadis anna Allah la yaghfiru li haula. Kamu tadi sebutkan hadis, wahai orang yang berkata. Sekarang kita tanyakan, mana hadisnya yang mengatakan mereka tidak diampuni? Sementara Allah Subhanahu wa taala dengan jelasnya menyatakan di firman-Nya Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika apa? Liman yasha. Allah dengan dosa kesyirikan tidak akan mengampuni. Sama sekali tidak akan diampuni. Maknanya, orang yang melakukan kesyirikan setelah dia mati dengan kesyirikannya tidak akan diampuni.
Tapi kalau dia melakukan kesyirikan, lantas dia cepat-cepat bertobat, seperti Umar ibnul Khattab, dia musyrik pertamanya. Seperti Khalid ibnul Walid, dia musyrik pertamanya. Lantas dia bertobat, apa yang dikatakan kepadanya? Islam, mukmin, sahabat Rasulullah, dari orang-orang yang dikhabarkan oleh Rasulullah dengan berita kebaikan tentang surga. Jadi kalau seseorang di dalam hidupnya melakukan kesyirikan dan sempat bertobat, maka tobatnya yang dipandang. Tapi kalau dia mati dalam kesyirikan, dengan kesyirikan ini, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Sehingga apa? Orang yang melakukan kesyirikan, khalidina fiha abadan, di neraka mereka kekal abadi. Tapi dosa yang lainnya, kata Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun yang lainnya daripada dosa selain syirik, dosa besar, dosa kecil, dosa-dosa yang ada, kalau Allah inginkan, Allah ampunkan terhadap siapa yang Allah kehendaki. Allah ampunkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Hadis bitaqah sebagai saksi dan syahid dalam masalah ini. Hadis ini hadis yang disahihkan oleh a'immah, disahihkan oleh Imam Bukhari, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dan Syekh Muqbil dari kalangan mutaakhirin, dan sebelumnya dari kalangan a'immah mutaqaddimin. Hadis bitaqah. Apa itu hadis bitaqah? Seorang masuk surga Allah dengan tanpa apa? Tanpa amalan ahli surga sedikit pun, kecuali yakni amalan-amalan yang ada, kecuali dia mengucapkan la ilaha illallah dengan mengikhlaskan dan tidak melakukan kesyirikan, kecuali. Lantas dia ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah hari ini engkau dizalimi? Kata dia, ya Allah, tidak ada amalan baik di sisi saya. Semuanya kesalahan, semuanya dosa. Lantas ditanyakan kepadanya, apakah engkau tidak memiliki yang ini? Yakni kalimat la ilaha illallah. Kata dia, ya Allah, ini adalah kalimat yang kecil. Sementara dosa-dosaku ini sudah 99 saja. Gulungan yang besar, yang aku melihatnya sejauh mata memandang gulungan ini dosa. Semua catatan dosa. Semuanya dosa. Tidak ada kecuali la ilaha illallah yang kecil. Kata Allah, kamu pada hari ini tidak zalim. Maka ditimbanglah kalimat la ilaha illallah ini dengan 99 saja lat ini. Gulungan dosa-dosa yang besar ini, catatan dosa-dosa ini. Yang berat kalimat apa? La ilaha illallah. Nah, dihukumi padanya oleh Allah, dia masuk surga dengan kalimat ini. Dia pelaku dosa. Iya kan? Dia pelaku dosa, diampuni oleh Allah. Yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni kepada hamba-hambanya dari pelaku dosa siapa yang Allah kehendaki. Cuma bukan berarti ayo yuk kita lakukan dosa. Bukan. Jangan coba-coba bermain dosa. Kita maukan daripada hadis ini menerangkan kepada kita, ada orang yang melakukan dosa diampuni oleh Allah. Lantas bagaimana dengan ngomongan orang yang mengomongkan ini? Orang yang melakukan perbuatan zina, bangga melakukan perbuatan zina selama dia tidak menghalalkan loh. Beda kalau dia menghalalkan. Kalau dia menghalalkan baru dihukumi apa? Kafir. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, kafir. Tapi kalau dia tidak menghalalkan, dia tidak ada sama sekali mengatakan halal, atau tidak ada sama sekali keyakinannya itu halal dan seterusnya, hanyalah karena syaitan menggodanya, syaitan membawanya kepada jurang maksiat, sehingga dia melakukan perbuatan dosa itu. Dia tidak katakan pelaku dosa. Pelaku dosa. Apa kata orang ini? La yukfar. Orang yang melakukan dosa ini tidak diampuni karena Nabi tidak mengampuninya. Maka ditanyakan kepadanya, di mana hadis Nabi itu? Hadis Nabi kok lebih kuat
yang kau katakan itu lebih kuat daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau ada hadis Nabi, dia tidak akan melawan apa? Ayat Allah. Ayat dengan hadis tidaklah selalu dengan pandangan orang-orang yang awam bertempuran. Itu karena tidak paham ayat dengan hadis. Hadis dengan apa yang datang dari nas tidak bertempuran, tidak berlawanan, menempatkannya dengan penempatan yang benar. Ini yang dilakukan oleh ulama kita. Sehingga diantaranya Imam Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya mengatakan, siapa di antara kalian yang mengatakan ayat ini bertentangan dengan hadis ini bertentangan dengan ayat ini, maka kembalikan kepadaku biar kita tempatkan permasalahannya. Hadza dikatakan apa? Nah, ini tidak dimaafkan oleh Nabi SAW. Baik. Jadi di mana hadis itu yang kau katakan? Datangkan dong hadisnya. Nah, karena jelas-jelas menyelisihi hukum yang asal. Apa hukum asal? Dosa syirik tidak diampuni sama sekali ketika dia matinya. Ketika dia telah meninggal dia melakukan kesyirikan, tidak diampuni. Dosa selain kesyirikan akan diampuni. Jadi pelaku dosa yang dia melakukan dosa dan lantas meninggal dengan perbuatan dosanya masih bisa, kalau Allah keinginkan, dia diampuni. Ini menyelisih hukum asal. Dan perlu kita ketahui dalam ilmu hadis, kayaknya dai ini juga belajar ilmu hadis. Dikatakan oleh ulama al-hadis, ahlul hadis, kalau dia menyelidiki apa yang asal dari syariat Islam, hukum asal dari syariat Islam, maka jarang hadis itu selamat. Pasti hadis itu mungkar keberadaannya. Paham? Jadi kalau ada hadis menyelisih hukum asal Islam, misalnya di dalam Islam ini disuruh untuk bertauhid, ada hadis mengatakan silahkan melakukan kesyirikan, hadza mungkar hadis ini. Nah, tidak bisa diterima. Paham? Jadi kalau menyelisih hukum Islam, hadis tersebut, ulama ahli hadis mengatakan ini hukumnya mungkar. Hadis ini. Dan tidak akan kita dapat di hadis ini dengan sanad yang sahih. Tidak akan. Allah Ta'ala alam bisawab. Sekarang ditanyakan kepadanya, hadisnya mana yang kau katakan itu? Nah, lantas dikatakan juga kepadanya, summa man qala min ahli sunnah wal jamaah anna man yamut ala ma'siyah wa in kana mujahiran la yaghfirullah lahu illa bit-taubah alaysa huwa tahta al-masyi'a in syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a 'adzabahu thumma adkhalahu al-jannah illa an yakuna hadha madhhab al-qawarij wal mu'tazilah. Kemudian siapa dari kalangan ahli sunnah yang menyatakan bahwasanya orang yang meninggal dia mati dalam keadaan maksiat, melakukan terang-terangan dalam keadaan melakukan terang-terangan maksiat ini, dia tidak diampuni kecuali dengan tobatnya? Siapa di antara mereka yang mengatakan demikian? Artinya adakah ulama Islam dari sahabat? Janganlah Nabi, tadi dikatakan Nabi, sekarang tidak ada hadisnya. Sekarang dari para sahabat, dari yang lainnya, dari ulama ahli sunnah yang terdahulu, siapa di antara mereka yang didapatkan mengatakan seorang yang melakukan dosa lantas dia mati dan tidak tobat dengan dosanya tersebut, dia tidak diampuni? Siapa di antara ulama Islam yang mengatakan? Tidak. Bukankah mereka menyatakan bahwasanya ini semuanya di bawah masyiah Allah, ini semuanya masuk di dalam masyiah kehendak Allah? Kalau Allah mengampuninya, maka diampuni. Seperti hadis apa tadi? Hadis apa? Bitaqah. Hadis bitaqah. Ya kan? 99 ini. Maddal basar, sejauh mata memandang. Nah, sejauh mata memandang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.
Terkecuali didapati ahli sunnah menyatakan pernyataan yang sama, bahwa orang-orang bermaksiat kalau Allah inginkan diampuni, kalau Allah tidak inginkan diazab dulu. Tapi kalau dia ahli tauhid, ujung-ujungnya, kalau dia ahli tauhid, ujung-ujungnya dia selamat, dia tidak kekal di dalam neraka. Allah nyatakan dengan hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis syafa'ah, akan diambil oleh genggaman Allah nantinya ahlun nar dari neraka yang hitam tung. Diambil, dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala di sungai kehidupan, di danau kehidupan, telaga haya di surga, sehingga mereka hitam. Naam, lantas muncul menjadi hijau seperti manusia yang segar bugar adanya daripada sungai danau kehidupan tersebut. Ini tentunya kita ketahui orang disiksa, diazab di dalam apa? Di dalam neraka. Tapi kemudian dihidupkan kembali oleh Allah dan dimasukkan di dalam apa? Di dalam surganya. Ini apa maknanya? Orang yang diazab selama dia ahlu tauhid, masih ada keimanan sebutir zarrah atau butiran yang paling kecil, selamat dia. Walaupun mungkin ya akan diazab dulu. Terkecuali kalau Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya. Sekarang siapa yang mengatakan dia ahlu sunnah mereka kekal abadi di dalam neraka? Tidak ada. Kecuali